Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama lengkap saya Reziana Delima SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025 dengan NIM 25902049500670. Ini KTP saya dan ini bukti lapor diri saya. Demikian perkenalan singkat saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sebelum kita masuk pada kegiatan kita pada hari ini, Ibu minta kita berdiri dulu. Satu orang memimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman sekalian, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih banyak. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Ya, Bu. Aldi Spasius Anci, Hadir, Bu. Angela M. Bella, Hadir, Bu. jumlah siswa kelas 3 IPA 23 orang. Hari ini hadir semua ya. Ya, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Masih sehat? Masih, Bu. Oke. Materi kita hari ini yaitu belajar efektif dan efisien. Bagaimana adik-adik semua sudah siap untuk menerima materi hari ini? Siap, Bu. Oke, sebelum lanjut ke materi, Ibu sampaikan tujuan dari kegiatan kita, tujuan umum dan tujuan khusus dari materi belajar efektif dan efisien. Yang pertama itu tujuan umum. Tujuan umumnya itu peserta didik dapat merencanakan belajar secara efektif dan efisien. Yang berikut yaitu tujuan khusus. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian belajar. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memahami strategi belajar efektif dan efisien. Oke, dari tujuan umum dan tujuan khusus ini kita masuk pada materi. Sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya dulu, siapa yang bisa berikan penjelasan atau pengertian dari kata belajar itu sendiri? Saya, Bu. Oke, Kakak Viola. Belajar adalah proses memperoleh perubahan tingkah laku, pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai hasil dari pengalaman latihan atau interaksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan relatif permanen dalam perilaku atau perubahan seseorang. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kakak Viola. Kita tepuk tangan dulu. Kita lihat video berikut ini tentang belajar efektif dan efisien. Paling males tuh di saat seperti ini. Harus belajar untuk ujian. Ujian lagi. Kan ini penting ya. Belajar juga gak ada gunanya kok. Matematika, fisika, sejarah. Udah susah-susah belajar, kok nantinya gak pakai juga. Untuk apa capek-capek ngafalin? Sekarang semua sudah dijadikan mesin. Guru, saya juga pernah loh berpikir seperti itu. Tapi itu adalah pemikiran yang salah.
Belajar bukan untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Hidup sedang menguji kamu. Lihat nggak, serius nggak? Apakah kamu anak yang patuh? Apakah kamu anak yang tangguh? Apakah kamu anak yang mudah menyerah, yang dengan gampangnya selalu bilang, "Gak bisa"? Kalau kamu saja susah menyelesaikan tanggung jawab sebagai pelajar, bagaimana kamu bisa sukses dengan tanggung jawab yang lebih besar? Coba deh ingat lagi. Dulu, kamu pernah janji untuk membuat orang tua bangga, janji untuk jadi anak yang berbakti. Ketika kamu mengatakan itu, apakah itu sungguh-sungguh? Kalau iya, inilah saatnya kamu buktikan perkataanmu. Ya orang tua kamu, dan jangan lupa juga untuk berdoa. Berikan yang terbaik dan buat orang tuamu tersenyum bahagia. Mereka pasti bangga karena anaknya akhirnya bisa menjadi sarjana. Oke, kita sudah menonton dan mengamati video yang ditayangkan tadi. Ibu mau tanya, bagaimana tanggapan adik-adik semua berkaitan dengan video tadi yang berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu belajar efektif dan efisien? Saya Bu. Lila. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Berdasarkan video yang ditayangkan, saya dapat memahami materi, yaitu di mana dalam video tadi menjelaskan bahwa ujian belajar itu bukan untuk ujian, melainkan ujian itu untuk belajar, di mana juga nilai itu bukan sebagai titik untuk kita mencapai kesuksesan, melainkan bagaimana kita proses kita untuk menjalani sebuah untuk mencapai cita-cita dengan proses belajar, dan di mana ujian itu mengetes bagaimana kejujuran kita, kedisiplinan kita, dan ketekunan kita dari dalam diri dan niat kita. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Lila. Untuk lebih paham tentang materi belajar efektif dan efisien ini, kita lihat itu ada pengertian belajar, bahwa di mana belajar itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Ya, dalam proses belajar itu bukanlah sebuah kata-kata saja, tetapi sejauh mana pemahaman kita tentang materi yang kita baca. Kalau kita dalam proses membaca buku itu atau dalam proses belajar, cukup kita pahami saja dengan dia punya topik. Kita bisa menjabarkan dari topik itu menjadi sebuah kalimat. Ya, terus yang berikutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Ibu mau tanya, siapa yang bisa menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar? Saya Bu. Kakak Arto. Baik, terima kasih atas waktunya. Faktor yang mempengaruhi proses belajar itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang ada pada diri seorang, sedangkan faktor eksternal itu faktor dari luar, misalnya faktor lingkungan, keluarga, dan teman-teman. Dan untuk faktor internalnya itu, kalau kita memiliki pendirian untuk belajar, maka kita akan berhasil. Dan untuk faktor eksternalnya bisa dipengaruhi oleh karena ajakan teman atau kurangnya bimbingan dari keluarga. Terima kasih. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama tadi itu faktor internal. Dari faktor internal ini berkaitan dengan fisik atau jasmania. Artinya bagaimana kondisi seseorang dalam melakukan belajar itu sendiri. Misalnya, kalau kita dalam keadaan fisik kita dalam keadaan sehat, tentu hasil belajar yang kita lakukan itu akan mendapatkan hasil yang baik. Dan sebaliknya juga, kalau dalam kondisi fisik atau jasmania kita itu tidak baik atau kurang sehat, tentu hasil belajarnya juga tidak baik. Yang kedua itu psikis atau kejiwaan. Artinya apabila kondisi kejiwaan seseorang itu baik, maka hasil belajarnya juga akan baik. Nah, yang berikutnya itu ada kemauan atau niat. Nah, dalam proses belajar itu tentu kembali kepada niat
pribadi kita. Kalau kita punya niat untuk belajar, tentu kita memperoleh hasil. Tetapi kalau dalam diri kita itu tidak ada niat untuk belajar, berarti kita tidak mendapatkan hasil apa-apa. Boleh dikatakan bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Kalau kita semakin melakukan suatu proses untuk mencapai sesuatu, tentu hasilnya itu akan memuaskan. Ya, terus yang berikutnya itu kecerdasan. Nah, kecerdasan di sini yaitu dapat mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar seseorang. Tentu dalam arti kecerdasan ini kita sudah melewati semua proses. Ya, dari proses tidak tahu menjadi tahu. Kalau kita tidak tahu apa-apa berarti kita tidak dalam kategori kecerdasan. Nah, kecerdasan ini tidak ada yang lebih dari apa yang kita alami sekarang ini. Itu yaitu minat, menentukan hak aktivitas dan hasil belajar seseorang. Minat adalah tertarik yang kuat terhadap objek tertentu. Kalau kita ada rasa tertarik atau punya minat, contohnya dari sekian materi atau sekian mata pelajaran yang ada pada SMA, tentu ada 1, 2, atau 3 yang sangat tertarik pada diri kalian. Karena ada daya ketertarikan itu, maka muncullah rasa ingin tahu dan melakukan suatu belajar. Nah, untuk mencapai apa yang menjadi ketertarikan kita. Oke. Yang berikutnya itu, yang kedua, kondisi eksternal atau faktor eksternal. Kondisi eksternal ini meliputi sarana dan prasarana. Tentu, kalau dalam proses belajar, baik di sekolah maupun di rumah, kalau sarana dan prasarana itu tidak memadai atau tidak menunjang, berarti otomatis kegiatan belajar kita itu tidak mencapai hasil. Ya, yang contohnya di sekolah itu, misalnya buku sumber, habis itu yang berikutnya itu alat dan media. Ya, kalau belajar itu didukung dengan prasarana yang menunjang, otomatis hasilnya juga baik. Begitu juga sebaliknya, kalau kita tidak proses kegiatan belajar kita tidak ditunjangi dengan sarana dan prasarana, berarti konsentrasi atau keinginan kita untuk belajar itu kurang memadai. Jangankan di sekolah, di rumah pun kita harus menyiapkan sarana dan prasarana. Misalnya harus punya ruangan tersendiri untuk proses belajar. Ada meja belajar, ada kursi, ada lampu. Karena kalau kita di rumah itu tidak mungkin belajar dalam situasi keramaian. Tentu kita harus mencari ruangan khusus. Kalau di sana sarana dan prasarana tidak menunjang, berarti kegiatan belajar kita itu tidak bagus. Ya, begitu juga di asrama. Di asrama itu minimal harus punya ruangan belajar tersendiri. Oke, yang kedua tadi itu dari faktor eksternal, yaitu lingkungan sekitar. Bagaimana individu atau kita berada di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita berada di lingkungan yang tidak baik, tentu segala niat, segala motivasi atau segala kecerdasan yang ada pada diri kita itu akan terpengaruh. Ya, kalau kita berada pada lingkungan yang baik, nah segala apa yang menjadi ada pada diri kita itu akan menghasilkan yang baik pula. Begitupun sebaliknya, kalau kita berada dalam lingkungan yang tidak baik, segala tingkah laku, segala sikap, segala proses belajar atau yang termasuk sarana prasarana tadi itu tidak akan menunjang dengan lingkungan di sekitar, berarti otomatis kegiatan belajar kita itu tidak baik. Terus yang berikutnya itu ada 3 hal yang mendukung terhadap cara belajar. Ada 3 hal yaitu belajar mandiri, belajar media belajar, belajar mandiri yaitu bagaimana inisiatif kita untuk bisa belajar secara mandiri. Karena saya ambil contoh dalam belajar mandiri itu bahwa di mana keinginan kita itu untuk belajar tanpa ada dorongan dari orang lain. Seperti contoh tadi, misalnya kalian mau belajar
tidak harus tunggu Bapak Ibu guru yang bimbing. Atau sebaliknya dalam tahap perkembangan anak itu, misalnya anak bayi, berarti dia itu cocoknya harus disuap oleh orang tuanya karena dia belum tahu apa-apa, masih dalam tahap belajar. Beda kalau orang yang sudah tua, tidak harus tunggu disuap, hanya cukup kamu makan dengan inisiatif sendiri, berarti kamu harus menyiapkan makanan sendiri. Itu juga belajar. Nah, usia kamu sekarang sudah pada level tinggi, karena sebentar lagi masuk perguruan tinggi. Kamu ini sudah SMA, berarti inisiatif dari dalam diri itu harus ada. Jangan tunggu disuruh baru belajar. Oke, yang kedua tadi itu media belajar. Nah, media belajar itu membantu kita untuk belajar. Ketika kamu datang ke sekolah, kamu tidak membawa peralatan-peralatan yang mendukung kegiatan belajar di sekolah, tentu sampai di sekolah segala pikiran itu tidak fokus pada belajar, karena segala penunjang atau faktor pendukung dalam kegiatan belajar tidak sama sekali. Berarti di sini segala media yang perlu pada saat belajar itu harus disiapkan dengan poin, buku atau media-media lain. Ya, terus yang ketiga yaitu strategi atau cara belajar. Dalam diri tiap individu atau siswa itu dia harus mempunyai strategi. Misalnya hari ini dia belajar dengan strateginya sendiri, tetapi tidak pernah ada hasil. Berarti dalam diri harus bisa sadar bahwa strategi yang saya buat ini tidak baik. Berarti harus bisa digantikan dengan strategi yang lain. Misalnya dari awal itu kamu belajar tidak patok pada jam. Itu kalau di rumah belajar tidak patok pada jam. Kapan saja mau belajar, tidak berpatok pada jam. Sehingga ada yang belajar sampai larut malam. Oke, sampai di sini sudah paham? Sudah. Ibu minta kita buat kelompok untuk mengerjakan atau mendiskusikan materi ini sebentar. Silakan juga dalam kelompok. Sudah? Sudah pada kelompok? Sudah, Bu. Oke, silakan diskusi. Nanti itu akan dipresentasi ya. Ya, Bu. Oke, sudah? Sudah, Bu. Kalau sudah, silakan mempresentasikan di depan untuk hasil diskusi kelompok kalian. Kelompok pertama, Kami, Bu. ya kelompoknya Kakak Seri. Silakan. Baik, selamat pagi Bu. Selamat Selamat pagi. pagi teman-teman. Pagi, Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada teman karena telah memberikan waktu dan kesempatan pada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada teman saya untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nomor 1, tuliskan 5 hambatan utama yang kalian temukan. Yang pertama, media sosial. Yang kedua, game. Yang ketiga, rasa malas. Yang keempat, bosan. Yang kelima, tidak mood. Nomor 2, pilih 2 hambatan paling berbahaya dari hasil fase 1. Kemudian diskusikan dan tuliskan strategi itu untuk mengatasinya. A. Solusi kreatif kelompok kami hambatan media sosial. Strategi yang dilakukan yang pertama, pembatasan waktu. Atur batas waktu harian penggunaan media sosial. Tujuannya mengontrol durasi agar tidak berlebihan. Yang kedua,
Nonaktifkan notifikasi yang tidak penting. Tujuannya mengurangi godaan untuk membuka aplikasi yang tidak penting. Yang ke-P, solusi kreatif kelompok kami hambatan rasa malas. Strategi yang pertama membuat target kecil, misalnya belajar 10 menit, menulis 1 paragraf, merapikan meja selama 5 menit. Tujuannya membantu menjaga fokus tanpa merasa lelah. Yang kedua, mengatur lingkungan belajar. Misalnya, rapikan meja, jauhkan HP, pilih tempat tenang. Tujuannya lingkungan yang nyaman meningkatkan semangat. Yang ketiga, dari semua solusi yang didiskusikan, buatlah rencana kelompok yang sederhana dan bisa diterapkan oleh semua anggota. Misi, meningkatkan fokus belajar dengan cara, contohnya mengurangi penggunaan media sosial selama waktu belajar. Tantangan utama yang dilawan, teknik Pomodoro, 25 menit belajar, 5 menit istirahat, menonaktifkan notifikasi. Komitmen kelompok kami berkomitmen untuk saling mengingatkan dan mendukung dalam menjalankan misi ini. Terima kasih, kembali ke moderator. Baik, Ustazah hasil diskusi kelompok kami, saya berikan kesempatan kepada teman-teman sekalian untuk menanggapi atau memberi pertanyaan terhadap materi yang telah kami berikan. Baik, kesempatan pertama saya berikan kepada teman saya Akdar untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Yang ingin saya tanyakan adalah apa strategi untuk mengatasi menunda-nunda dalam proses belajar? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak. Pertanyaannya tadi, apa strategi untuk mengatasi menunda-nunda dalam proses belajar? Jawaban yang pertama, belajar dengan pola 25 menit fokus dan 5 menit istirahat. Metode ini membantu otak tetap fokus tanpa merasa terbebani waktu panjang. Yang kedua, belajar di waktu yang sama setiap hari agar tubuh dan pikiran terbiasa. Jadi, kesimpulannya, untuk mengatasi menunda-nunda belajar diperlukan kombinasi strategi seperti mengatur waktu, membuat target kecil, membangun kebiasaan belajar, mengurangi diskriminasi, menggunakan sistem penghargaan serta memiliki motivasi yang jelas. Baik, mungkin ada tanggapan dari Kakak. Dapat. Mungkin masih ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberi tanggapan, kami berikan kesempatan. Baik, pada teman saya Bella mungkin memberikan pertanyaan dan tanggapan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengurangi rasa malas dalam proses belajar yang efektif? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Bella. Pertanyaannya, bagaimana cara mengurangi rasa malas dalam proses belajar yang efektif? Jawab, buatlah tujuan yang jelas, buat jadwal teratur, pecah tugas besar menjadi bagian kecil, ciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Kembali ke moderator. Baik, mungkin ada tanggapan dari teman-teman sekalian. Tidak ada. Oke, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk presentasi dari setiap kelompok. Yang berikutnya Ibu Minda segera kembali ke tempat untuk masing-masing. Tadi kita sudah mendengarkan atau sudah melihat bahwa materi kita hari ini yaitu belajar efektif dan efisien. Tadi kita sudah menonton bagaimana Meridiana itu menyampaikan tentang belajar. Terus Ibu juga tadi sudah menyampaikan materi kita dan tadi teman kita sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Nah, yang berikutnya Ibu minta 1-2 orang untuk memberikan suatu kesimpulan secara umum dari materi kita
ini, yaitu belajar efektif dan efisien. Siapa yang bisa? Coba. Saya. Ini membuat kesimpulan secara menyeluruh ya. Oke, Kakak Angel. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya hanya menambah kesimpulan. Untuk mencapai belajar efektif dan efisien diperlukan beberapa hal, yaitu perencanaan yang jelas melalui tujuan belajar dan jadwal yang teratur. Yang kedua, konsentrasi dan fokus dengan menghindari gangguan saat belajar. Yang ketiga, penggunaan metode belajar yang sesuai seperti mencatat poin penting, memahami materi daripada menghafal, dan mengulangi secara berkala. Yang keempat, manajemen waktu yang baik termasuk teknik seperti Pomodoro atau pembagian waktu belajar bertahap. Yang kelima, lingkungan belajar yang kondusif, rapi, terang, dan mendukung fokus. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berkaitan dengan belajar efektif dan efisien ini, Ibu hanya menyimpulkan tadi bagaimana Meridian dan Ibu menyampaikan bahwa belajar itu bukan untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Oke, sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah angket untuk menilai bagaimana proses kita dalam kegiatan ini tadi dengan hasil yang didapat dari kalian semua. Nah, ini saya kasih waktu hanya 3 menit untuk mengisi angket ini. Sudah? Sudah. Oke, sebelum kita tutup kegiatan kita, Ibu menyampaikan bahwa untuk pertemuan minggu depan kita masuk pada materi meraih kesuksesan. Nah, yang perlu pesan dari Ibu dalam melakukan apapun, dalam suatu proses pencapaian tujuan atau hasil itu, kita jangan lupa bahwa hadirkan Tuhan, bahwa dalam melakukan apapun tetap campur tangan Tuhan. Nah, dalam diri kita itu kalau kita melakukan sesuatu, kita harus yakin dan percaya bahwa apa yang saya lakukan ini akan mencapai hasil yang memuaskan. Dengan hasil itu bahwa Tuhan juga hadir melalui proses yang kita lakukan. Nah, yang terakhir untuk menutupi kegiatan kita, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ibu guru serta teman-teman sekalian, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, tak henti-hentinya kami mengucapkan puji syukur serta perlindungan-Mu dari awal pembelajaran kami tadi. Semoga apa yang diajarkan oleh Ibu dan Bapak Guru dapat kami pahami dengan baik. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak. Silakan.